Sebenarnya kalau contoh tentang gigi, orang yang gigi itu kayaknya kita semua sih. Wah, berarti orang ya di sekitar Ivan itu gigih ya? Iya, Gua setuju. Karena apa? Karena apa? Sialnya hidup harus tetap berjalan. Dan hidup yang tidak direfleksikan Tidak layak dihidupi. hubungan kita dengan Tuhan, dan kita tahu ya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Nah itu. Setuju. Bener gak? banget. Kalian Bener. pada percaya gak sih bahwa hidup kita ini gak pernah dikecewakan sama Tuhan? Sebenarnya Gimana dong? Apa? nggak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tidak pernah ya? Tidak Tetapi pernah dikecewakan oleh Diri kita sendiri. bagaimana pertama? Anggapan tuh misalnya begini, anggapan ya. Anggapan. Misalnya begini. Bukan anggaran ya. Wah, Anggaran mah. ada teman kita satu namanya siapa? Anggora. Balik lagi di podcast Sabar. Santai bersama Frater. Obrolan santai nggak bikin baper. Oke, balik lagi kita di podcast ini lagi, Yang ya. paling fenomenal sejagat raya saudara-saudari. Tak terkalahkan. Tidak tertampik. Tidak pernah ada di dunia lainnya. Oke, Udah, oke, kata gue boleh. sih, udah. Udah, maksudnya cukup udah segitu aja. Nih, bintang tamu ya. Langsung aja perkenalan. Bintang Benar, tamu ya. juga gue Ya, sepet udah. juga lah. Dari Bukan tadi. apa-apa. Iya udah, oke. Perkenalkan nama saya Tolok. Nama saya Aldo. Nama gue ya. Ya. Boleh, Nama boleh. saya, Ya. nama- Bebas. Oh, nama saya Ipan. Ipan ya. Oke. Ivan, oke. Emang apa namanya dari Republik mana Pak kalau tahu? Kosovo ya? Dari aslinya. Oke. Nggak ada masalah. Tadi ada rasa cukup. Oh, siap. Kukup. Karena kan mejanya dari kayu jati ya kalau boleh tahu ya. Ya kalau jadi nyambung, nggak ada sambungan, langsung sep semua jadi satu. Oke. Oke, di podcast kali ini kembali lagi dengan yang seru-seru dan Pasti kali ini akan juga seru, pasti nggak akan seru ya obrolan kita. Nggak kan seru? Nggak akan seru lagi. Salah ngomong, Pak. Nggak kalah seru. Nggak kalah seru, benar. Nggak kalah seru karena kita akan bahas tentang harapan. Harapan. Iya. Wow. Kira-kira nih dari Ivan sendiri nih punya gak satu contoh yang di sekitar lu gitu dan ini orangnya gigih gitu. Iya, gak pernah putus harapan. Jadi dia kalau gagal coba lagi. Siapa nih kira-kira? Sebenarnya kalau contoh tentang gigi, orang yang gigi itu Iya. kayaknya kita semua sih. Wah, berarti orang Ya di nggak sekitar Ivan itu gigih ya? Iya, Gua Oke, setuju. Setuju. Gak Iya. mungkin Setuju, ada benar. orang di dunia ini yang gak punya masalah. Oke. Artinya Terus, gigih terus, menghadapi masalah ya? Gigi dalam menghadapi masalah dan pasti orang itu bakal bangkit untuk melanjutkan hidup. Karena apa? Karena apa? Sialnya hidup harus tetap berjalan. Dan hidup yang tidak direfleksikan Tidak layak dihidupi. Gue bilang apa malam ini tuh? Wow. Episode ini tuh Harapan sangat- ya. Harapan. sangat membakar jiwa raga dan sanubari kalau Karena begitu, Bang. harapan itu kan indah. Yes. Harapan indah. Harap oyo. Harapan indah. Boleh. Itu di Bekasi. Oke, balik lagi nih. Ivan, selain kita, Ya. Selain harapan indah, itu harapan Harapan indah tadi indah. ya. Tampi. Oh, tampil dulu ya. Ada Pak. Kasih bener ini Pak. Yang ada. Nggak enak sama alumni. Pan, siapa lagi? Oke. Siapa lagi? Udah tadi kan kita semua. Kita semua ya. Kalau lu deh coba. Kalau gue sih, yang pasti gue setuju dengan apa yang lo katakan tadi ya. Oh. Tapi gue punya satu contoh orang yang selalu gagal tapi dia terus mencoba gitu. Jadi dia orangnya gigih. Gigi. Meskipun dia berhadapan dengan kegagalan terus menerus, tapi dia terus mencoba. Oh. Yaitu Mursid, kalau lo oke, tahu oke, Mursid, kalau lo tahu Mursid. Mursyid. Iya, mungkin kali ini mungkin apa biasanya dia gagal kita ketawain tapi gue bisa menarik refleksi dari situ. Ini orang siapa gitu kalau boleh tahu gitu? Ya dia content creator gitu. Content creator. Iya, pokoknya dia buat
Dia buat konten tentang masak-masak itu. Oh, Master Chef. Mursid TikTok. Iya, Mursid Oh, TikTok. Anda tahu. Tahu itu mah. Gitu. Oh, Yang iya, ini iya. kan udang balon. Iya, udang balon gitu-gitu. Udang balon. Iya, Iya, jadi udang balon. udang digorengnya lembung gitu kayak balon. Itu rasanya sih sebenarnya Udang laut gitu. Iya, udang biasa. Udang laut. Udang biasa. Digoreng jadi melempung. Iya. Bagaimana konsepnya? Coba. Ya itu gua nggak tahu. Pokoknya resepnya ada, gitu bang, ada. Itu melangkahi Ada. hakikat kalau begitu tuh. Iya. Enggak. Udang digoreng pakai tepung, orang melembung dia sama orang dimakan krenyes. Ada tahap-tahap yang harus dilewati. Oke. Iya, biar sampai Oh, melembung itu itu, setuju, biar sampai melembung setuju itu. dong, Kak. Benar. Nah, Mursid tuh mencoba berapa kali tapi udangnya nggak melembung-melembung loh. Mursid mencoba udangnya melembung-melembung. Iya, tapi dia nggak menyerah loh. Jadi Menyerah. yang bisa gua ambil dari Mursid ini dia tetap punya harapan. Dia Oke, orangnya oke, termasuk oke. orang yang kalau kita bilang tadi gigih. Gigi Iya, ya. iya. Dan sederhana juga tentunya. Iya, dia terus gitu. Ya Tapi mungkin benar-benar. kalau Ivan ngomong sama kayak kita, mungkin kita kayak gitu juga Oh kan. iya bisa Iya, jadi. juga. Artinya dia mencoba terus menerus kemudian berhasil nanti sampai Iya, berhasil gitu ya. akhirnya berhasil. Tapi dalam dunia masak. Dunia masak. Itu aja paling. Kita Itu salah satu gitu. contoh dari apa yang dia masak aja ya. Mhm. Karena emang dia tuh konten kreator yang masak itu banyak. Oh masaknya macam-macam. banyak nggak cuma Banyak, udang galon nih. banyak. Udang galon apa? Udang Udang balon balon. itu ya. Udang balon pak, galon air gitu pak. Di mana? Udang balon. Ya jadi emang ada dia beberapa masak ya kayaknya Beberapa masak. beberapa menu Berapa berapa kali kali menu. menu ya. Berapa Dijual menu. dia warteg, buka warteg gitu enggak? Kagak pak, ini dia emang khusus untuk video TikTok. Oh, Iya, jadi dia gitu. proses creator masaknya aja. Ya dong, tapi lu juga kayak orang paling pemerhati TikTok sih dong. Iya, dong. Orang apa nggak tahu. Kayak kemarin Udang ada. galon. Enggak maksud gua kalau gitu-gitu kan biasanya ada di Kompas, di Tempo.com. Ngapain lu gitu balik kompas kayak gitu? Kompas mah. Kirain. Nggak tahu ya kita udah masuk apa belum ya, kita Ya, ya. mungkin bisa jadi. Ya pokoknya kan. begitulah. Kita Iya. pasti di antara teman-teman juga pasti teman-teman juga merasa memiliki orang-orang di sekitar atau mungkin teman-teman sendiri yang mengalami kegigihan itu. Maksudnya teman-teman tuh punya masalah tapi tetap berjuang, Iya sih. tetap hidup, Benar. bisa mau tetap hidup, mau tetap ya itu sialnya hidup harus Iya, tetap iya. berjalan kan. Jadi kita terus harus menjalani hidup lah yang telah Betul, diberikan betul. dari Tuhan. Tapi gigih itu kan mesti ada dasarnya dulu ya. Dasarnya, Menjalani iya. sesuatu Iya, itu ya. iya. Dan itu adalah apa yang dikatakan oleh Tolok di awal tadi, yaitu harapan. harapan itu sih benar. Yang Harap menjadi- dan an ya. Menjadi Harap, ini ya, kita harap yang dan ini an. Yang menjadi topik kita Topik nih. kita, hari betul, ini ya. betul. Iya. Jadi bukan si mursyid aja ya. Bukan. Mursyid betul namanya. Mursyid, Mursyid, betul. Tapi mursyid. kan maksudnya semua orang pun Bisa ya. bisa tuh betul. jadi seperti mursyid. Kita punya harapan lah Kita dalam punya hidup kita. harapan sih betul. Nah, kalau gimana ngomong nih, gimana Doni? Mengenai kalau misalnya ngomong harapan nih, Iya. secara kalau kita kan sebagai orang Katolik ya, Orang gimana Katolik. nih dari pandangan lu sebagai Ah, seorang ah, ah. Katolik, kira-kira harapan tuh apa sih? Iya, takutnya kalau saya kasih pandangan, saya nggak kepandang-pandang nanti pak. Waduh. jauh kemana-mana, Ah, iya. Gue gini aja nih ke apa namanya Indonesia Idol nih. Kok Indonesia Idol kita Gabe ganteng bener. Oke. Lagu barat. Ayo coba gimana? Gue coba ya jelasin ya Iya, harapan iya. itu apa ya. Jadi itu sebenarnya ya harapan itu berakarnya itu berakar kuatnya pada iman, bro. Iya, dari iman Harapan berarti ya. berakar kuat pada iman Ah. ya. Jadi dari iman dulu nih. Benar. Bro. Dari iman dulu. Nih, Betul. maksudnya tuh gini nih ya. Kadang tuh kita nganggap nih beriman itu seperti saya percaya pada suatu hal. Iya, itu bagian dari iman sih, bener. Tapi beriman itu lebih besar, yakni mempercayakan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Oh, berarti Tuh, seluruh ini. hidup kita nih, udahlah. Hidup gua nih gua serahkan kepada Yes. Tuhan. Yang Jadi kayak menciptakan Menyerahkan gua, diri gitu. kepada Iya, Tuhan ya. sepenuhnya. Berserah ya. Berserah, bahasa- sepenuhnya bahasa gitu. Katolikan itu seperti berserah. berserah sama Benar, Tuhan. Gue Itu. setuju banget sih kalau dalam Iya kan? hal itu. Nah, terus Nah, Mas. gitu. Jadi itu jadi beriman itu bukan cuman percaya atau setuju aja, tapi ya beriman itu seperti sebuah hubungan sih, kayak sebuah hubungan lah. relasi Hubungan, gitu ya. relasi antara sama manusia dengan Tuhan, sang pencipta iya, sang itu pencipta. tadi sang Itu pencipta. benar. Berarti relasi antara mursyid gitu dengan dengan sang pencipta Iya, juga. ini dia mempercayakan dong. Gua udah paham dalam hal ini bener-bener. Ya, mindsetnya Penting. mursyid mungkin Yes. langsung Yes. wah gua pasti berhasil. Yes, boy. Dia Boy, soal Inggris lu. nggak mungkin dia mungkin berdoa ya. Oh. Tuhan semoga udang balon ini Jadi balon. bisa jadi balon. Ben- gitu. wah, Bisa jadi ya kan kita Bisa, ya, Iya bisa kan, jadi. iya gitu. Terus Wan, kira-kira apa Nah, lagi nih? jadi kalau harapan itu ya sikap percaya kita yang terus menerus ya sampai
di masa yang akan mendatang. Oke. Oh, berarti percaya itu- kepada Tuhan Percaya sama sampai Tuhan. kapanpun itu waktunya ya. Tidak Itu terbatas. penekanannya tidak sepanjang terbatas. hidup kita berarti ya. Sepanjang hayat dikandung. Ada Luar biasa. Indonesia banget kita. Benar. Jadi kalau misalnya si Bapak Mursyid ini masak udang galon, udang Udang balon. balon. Jadi Udang kalau balon. udah jadi balon dimakan sama dia Dimakan. juga. Iya, yang penting kan dari oke. apa keindahan si udang itu yang Keindahannya. berbentuk balon itu. Mungkin itu Mulai termasuk paham, puncaknya paham. dia tuh. Benar. Puncaknya dia. Oh, ini Berarti keberhasilan bukan Tuhan. ini ya, kayak di Kapadokia ya kalau gitu. Kapadokia tuh ngapain dia? Balon air terbang kok. Bukan lu mah kalau gitu mah. Ya kalau udah nggak terbang mah orang bisa dimakan semua sih. Bener juga, Kasihan susah dia. mulutnya Masuknya bawah-bawah. paring. Udah kayak ikan cupang gitu ya. Oke. Iya. Lanjut. Kalau misalkan nih, misalkan kita tadi sebagai seorang Katolik definisi dari harapan itu sendiri dari Ivan ini begitu ya, sepenuhnya kita menyerahkan sepenuh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Benar. kepada Sang Pencipta. Jadi gak usah ada lagi ketakutan gitu-gitu ya. Ada Yes, hidup yes. ya. Takutan. Artinya ada Apalagi- kepastian di Iya, psikolog iya. ya. Jadi, Betul. Kadang-kadang kita tuh merasa takut, merasa ragu gitu akan hidup kita, terutama kan kita manusia mungkin terbatas, kita merasa gitu ya. Jadi kayak benar. aduh gak bisa nih ngelewatin kayak gini nih, aduh susah Pesimis, nih lebih ngadepin, pesimis. ngadepin orang-orang kayak gini susah Betul, gitu. betul, Tapi kan betul. kita punya Tuhan. Kan? Iya. Jadi nggak kenapa takut. Jadi kalau kita menjalani kehidupan sekarang, kita menjalani kehidupan sekarang dan melihat akhir kehidupan nanti, kita tidak hanya bersikap optimis tentang hal-hal seperti itu. Kayak misalkan, baiklah semuanya akan baik-baik saja. Bukan itu, teman-teman. Tapi kalau berharap saya akan bilang karena saya punya masa depan, hubungan saya dengan Tuhan yang membuat saya kuat. Karena apa? Karena Yesus berkat kemenangannya, kekuatannya dan kuasanya selalu ada bersama saya sampai saya mati, bahkan setelah saya mati atau dalam kehidupan yang lain. Artinya dalam dunia dan sampai kita mati pun kita akan menikmati kehidupan kekal di surga. Itu, iya betul. Oh my god. Kata-katanya itu loh. Katolik banget. Wow, luar biasa. Dan Meragukan. artinya setiap pribadi pun pasti punya harapan akan itu gitu ya. Benar. Kehidupan kekal. nanti Kehidupan yang bersama kekal para itu. kudus, bersama Jadi, orang-orang itu ya. Ya sebenarnya jangan pernah putus berharap. Oke. Ya nggak sih? Iya, jadi kayak harapan itu kan semacam apa yang dibilang Ivan tadi tuh mengenai hubungan atau relasi kita sama Sang Pencipta gitu. Betul. Jadi ada sesuatu hal yang lebih besar Iya. daripada hidup kita Tapi sekarang. ada dimensi salib juga di sana. Bisa jadi Artinya gimana dong? relasi dengan yang ilahi, Yes. vertikal dan juga relasi yang horizontal, Horizontal ya, dengan sesama. Wah, Sama bisa. kita. Wow, Bisa kita sampai gitu. sana ya dimensi Bener. salib ya. Luar biasa obrolan kita. Luar malam ini. biasa nih. Karena benar, karena harapan orang Kristen itu hebat loh. Iya. Bener gak sih? Gimana, Itu bener gimana hebat tuh, itu karena gimana? gini. Karena kita berharap bukan karena hal-hal yang baik terjadi pada kita aja loh. Ada sesuatu yang lebih besar. Tahu gak lebih besar itu apa? Apaan tuh? Kayak gimana tuh? Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan dan kita tahu ya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Nah itu kayak Setuju. Bener gak? banget. Kalian Bener. pada percaya gak sih bahwa hidup kita ini gak pernah dikecewakan sama Tuhan? Sebenarnya gimana dong? Apa? nggak pernah dikecewakan oleh Tuhan, Tidak pernah ya. Tidak Tetapi pernah dikecewakan oleh diri kita sendiri. wow. Wih, Nah sih, kita Wow, yang buat wow. kita, maksudnya apa yang kita lakukan itu yang membuat diri kita kecewa sendiri. Oh iya. Jadi hasil dari apa yang kita buat, gitu. Berarti gini deh, salah nih kalau misalnya kita kayak menyalahkan Tuhan tuh. Kalau misalkan lagi terpuruk kan biasanya orang Oh. Yes, benar-benar banget. Tuhan, kamu tega sekali Iya. membuatku seperti ini. Itu salah. Iya nggak sih? Iya dong. Dan Iya. kalau gitu kita jadi putus asa ya Putus nggak sih? asa. Iya, Dan betul. gak ada harapan lagi. Iya betul. Begitu. Yes, Ujung-ujungnya yes. apa? Bunuh diri. Bisa dong saya melorot. Oh, Maaf ya. Maaf ya orang-orang persiapan kita. Ngomong-ngomong kita tiga-tiga gak sama. Iya. Iya, tiga ya. Obrolan malam ya. Benar-benar. Tapi Bapak-bapak. bicara mengenai harapan lagi gitu Iya ya. nih. Oke, balik lagi. Kalau kita mau melihat secara kedalaman iman Katolik, ajaran iman Katolik, kita punya loh Katekismus Gereja Katolik. Wih sih, di situ ngomong apa dong? Ajaran-ajaran iman. Nah, KGK itu bilang ada dua ekstrim harapan yang salah. Yang pertama itu anggapan, yang kedua adalah keputusasaan. Oh gimana tuh? Kalau Gimana anggapan? Bagaimana pertama? Anggapan itu misalnya begini, anggapan ya. Anggapan. Anggapan. Misalnya begini. Bukan anggaran ya? Wah, Anggaran mah. ada teman kita satu namanya siapa? Anggoro. Aduh, Anggoro. Panas-panas apa Kalau gimana? lepas baik, kalau lepas aja. orang tuh. apa dah? Dari puncak.
Orang enak malu nih kita, orang enak malu nih. Gak enak sama Ya, alumni ya. yang pertama, anggapan. Anggapan. Anggapan itu misalnya begini ya teman-teman. Saya nih, aku tidak benar-benar membutuhkan Tuhan gitu. Aku bisa melakukannya segala sesuatu tuh sendiri. Ini yang salah nih. Nah, Tuhan itu akan memaafkanku. Jadi nggak perlulah berbuat baik. Nggak perlulah susah-susah berbuat baik. Nah, itu kurang tepat. Oh, jadi tuh kayak dia tuh seakan-akan ya Tuhan pasti ngampunin gue deh. Yes. Jadi sekarang gue yang nikmati hidup aja nih, gue mau bebas, mau buat dosa terserah. Apa ya, seenaknya lu aja deh gitu. Nggak bisa dong. Yes. Betul. Nggak bisa. Gitu. Itu mengenai apa namanya tadi? Anggapan. Bukan anggaran dan bukan anggur. Bukan anggur. Jadi seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan. Padahal tadi di awal kita mengatakan bahwa kita bersandar gitu ya. Bersandar. Tuh Seluruh hidup kita pada Tuhan, betul. selama hayat dikandung Badan. itu pertama. Kedua itu adalah keputusasaan. Wow, Itu jelas ya bagi teman-teman. Iya. Gimana tuh? Keputusasaan itu begini. Saat kita itu mengatakan dalam hidup kita, gua nggak percaya lagi sama Tuhan. Gua nggak percaya lagi sama segala sesuatu yang ada. Sadis di sekitar bener gua. kata-katanya tuh. Ya kayak gitulah. Maksudnya ketika kita ada di masa-masa sulit, lalu kita cepat-cepat itu ya, emosi mungkin ya lagi, emosi lagi. Bisa jadi dong. Hilang kesadaran gitu ya. Tuhan apa sih kok kayak begini? Misalnya. Nanya-nanya, bertanya-tanya, mempertanyakan soal Tuhan gitu. Iya. Nah, itu adalah suatu bentuk apa namanya? Keputusasaan sih teman-teman. Artinya relasi yang sudah dibangun tadi itu putus sia-sia sih. Kalau ada keputusasaan seperti itu. Begitu sih kalau menurut gua, begitu. Itu menurut berKGK. gua berKGK dong. Iya. Emang saya kalau apa namanya rada pede begitu sih. Oh gitu ya. Jadi seakan-akan Anda yang nulis gitu ya. Jadi gimana nih kalau menurut kalian kan tadi begitu itu contoh-contoh yang salah ya. Soal saya salah. Nah, betul, terus betul. gimana nih cara kita agar bisa menumbuhkan harapan itu? Menumbuhkan harapan. Iya. Ada sih sebenarnya satu sosok sih. Satu sosok Yang menginspirasi sosok lagi kita nih. bisa menginspirasi kita sebenarnya. Iya. Gimana tuh? Pak Mursyid bukan? Bukan dong. Pak Mursyid lagi, Pak Mursyid bisa beda salah lagi satunya ya. Tapi ini ada yang mungkin lebih Holy lagi ya. holy lagi. Yes. Kita kan orang Katolik kan. Betul. Ini ada yang bisa menjadi contoh buat kita. Jadi contoh ya. Siapa tuh? Ia adalah Paus Fransiskus. Paus Wih, Fransiskus. Bro. Dan kebetulan beliau berkunjung ke Indonesia pada bulan September yang kemarin lalu ya. Ih, datang nggak? Tahun lalu Situ itu datang ya. situ. Kok tahun lalu sih? Kok tahun lalu? Tahun ini ya? Iya. Tahun lalu tahun ini? lalu. Tahun lalu. Sekarang 2025, Pak. Dia mah lupa. Lah kita bicara harapan ini, bicara harapan. Masih belum bisa move on. Gimana sih kamu? Aduh. Dia masih maju ke depan sama 2025 ini. Aduh, nggak punya harapan Iya, kayaknya. orang nih. enak Punya malu. nggak sih? Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Paus tuh berkunjung ke Indonesia. Nah, itu membawa pesan apa tuh kira-kira mengenai harapan ini tuh? Harapan. Cara Bukan menumbuhkan harapan. harapan nih dari Paus Fransiskus. Yang pertama, Caranya nih. kita harus memohon kesabaran. Kita harus memohon kesabaran dari Roh Kudus. Kenapa minta kepada Roh Kudus? Karena kesabaran itu adalah salah satu buah-buah Roh. Nah, jadi itu perlu kita memohon kepadanya tuh. Karena ya buah-buah dari Roh itu ya kesabaran salah satunya. Benar. Nah, kemudian yang kedua nih, kalau kita hidup lagi di fase banyak masalah, banyak tantangan, coba deh teman-teman bisa ambil waktu nih. Ambil waktu sejenak untuk mengingat kembali kisah penderitaan Yesus. Ya enggak? Betapa sedihnya, betapa pilunya tuh ya kan. Mengecas kembali ya kita. Mengecas kembali. kualitas itu gitu. Nah, kita kembali kepada kisah penderitaan Yesus dalam kesengsaraannya ketika dia menerima, ditangkap, dipukuli, dan dikutuk secara tidak adil. Dengan kelembutan hati dan kelembutannya, dia tidak mengeluh di hadapan Pilatus tuh ya kan. Padahal dapat banyak saksian. Iya, benar-benar disebutin sangat dicerca. Iya. Dia juga nanggung. Dia maksudnya kayak gini. Dia nanggung, dia dihina. Betul. Diludahin, dipukulin, cambuk sama para prajurit. Dicambuk. Lu kalau jadi salib lagi ya. Lu kalau jadi kayak gitu sumpah. Parah sih. Kita Tetapi pasti Yesus bakal mengampuninya. Yesus mengampuni kan. Udah gitu dia sama Pilatus juga nurut aja ya. Iya, betul sih. Nah itu tadi tuh. Sampai dia memikul beban salib dan Dia ya mengampuni. pada akhirnya ya kata-kata Yesus ya di salib itu ya. Dia mengampuni mereka yang telah berbuat itu pada Yesus dia, gitu loh. Berarti dia tidak terprovokasi akan hal itu, Betul. melainkan dia menawarkan suatu belas kasihan. Wah, Wow, itu cinta paling Dia terdalam. menunjukkan setiap itu manusia. ya, Bro. Keren-keren. Yang Wow, ketiga, wow.
Kalau bersabar ke orang lain kayak mana nih? Ini agak susah, cuma boleh dicoba nih. Yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang paling mengganggu kita. Mengganggu kita. Disturbing. Misalnya kita lagi fokus belajar. Fokus belajar. Tiba-tiba ada yang ngetok. Kita temenin bikin mie apa itu gangguan besar banget tuh. Apa gitu. Itu kan yang paling besar. Berat. Kalau kita lagi tidur dibangunin suruh beli gas. Iya. Itu kan sebenarnya gangguan yang paling besar ya. Gangguan ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita kesel deh. Oh iya sih. Ya pasti kan kita kesel lah. Lu lagi tidur. Iya. Lu Lagi kan istirahat lah ya, ya. lagi nyantai, menikmati hidup gitu ya. ada suatu hal yang harus membuat lu bergerak. Iya, Wow. betul. Harus gimana ya, kayak ya ngeribetin lu lah. Apalagi kayak kita badan-badan besar gini. Wah, itu jangan ditanya lagi ya. Sama kayak buat Tapi satu hal. Apa tuh? Satu hal. Ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kayak Yesus. Itu kata-kata Yesus ya. Kata-kata Yesus. Tapi apa yang tadi komisi kita realisasikan dengan tadi yang kita lakukan, kita harus ingat bro, kita juga punya tugas di dunia ini. Wah, Gitu tugas loh. ya. Apa tuh? Apa Ya gitu? itu tugas kita ya, misalnya kita harus dibangunkan untuk membeli gas atau apa. Oke, Ya karena itu oke, emang tugas oke. kita. Oh ya, jadi Kita kita punya tanggung jawab. Kita Tanggung punya jawab, tanggung jawab betul. gitu bro. Nah, kalau menurut Paus Fransiskus, Ah, cara kita tuh bukan dengan cara dendam, dengan benar. cara membalas perbuatan mereka, gitu. Marah. Tetapi dengan cara mendoakan. mendoakannya. Wow. Nah, Itu Ivan tadi tuh, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. iya, Betul, gitu, betul, bro. betul. Nah, tapi Mungkin gimana tunggu. Tapi gimana kalau misalnya tentang bersabar, bro? Ya, Gimana bersabar caranya ya. bersabar? Gimana Iya, caranya iya. bersabar coba? Bener. Iya, Gimana tuh? gimana Karena kan tuh? kadang-kadang kita diganggu, kita nggak sabar loh orangnya. Iya. Iya, Kita pasti bisa marah. saja marah. Pasti. emosi, Kita nggak tahu segala situasi macam. hati kita. Betul. Iya. Nah itu kayak gimana tuh? Coba untuk melatih kesabaran tuh. Coba. Ivan tuh. Mungkin tadi dengan cara tadi ya, kita menarik diri sejenak. Kita Oh, hening sejenak gitu ya. Baru kita Oke, masuk oke, ke dalam oke. keheningan, ya kita mulai berdoa. Maksudnya Hmm. nggak ada salahnya loh kita curhat tentang apa yang ada di unek-unek kita gitu. Oke. Kayak lagi marah, lagi kesel tentang apa. Maksudnya nggak ada salahnya kalau kita berdoa. Artinya Kayak mengambil curhat aja. mengambil ruang hening sendiri dalam hidup Iya, kita jadi gitu ya. benar-benar kita ya relasi sama Tuhan. Yes, Kita tarik ngomong nafas sama Tuhan. sejenak. bener, Iya, bener, kita betul, ngomong betul, sama Tuhan. Itu melatih diri kita untuk lebih bersabar dengan apa yang terjadi. Nah, kemudian yang keempat, Yang yang keempat. terakhir nih, kita harus melatih kesabaran itu. Betul kata Ivan tadi, kesabaran. Betul. Untuk membiasakan diri melihat perspektif lain. Supaya bukan kita satu-satunya korban atau yang paling menderita tuh. Karena itu tuh. Ada orang lain yang lebih menderita ya. Sabar Pak. Paling relate ya. Ini korban ya. Korban. Kalau korban suka bengek gini. Itu menurutku paling relate karena Paling real ya. kadang-kadang lu baru segitu dong, gue yang paling berat. Oh, Gue pagi bangun jam 4, gue turun ke bawah, gue Betul, nyapu, Aduh. gue keluar, Ada- narik angkot segala macam gitu-gitu. Narik angkot ya. Ya, itu kan contoh. Oh, ya. iya. Barangkali. Betul. Dan kita harus tahu ya bahwa setiap orang tuh menanggung salibnya masing-masing. Iya, jadi Gitu ya. akan menjadi tidak mungkin apabila lu ngasih salib lu ke orang lain. Orang lain betul. Ngapain? Maksudnya orang lain Betul, kita betul, untuk betul. salib masing-masing. Iya, Kita harus iya. menanggung Urus sendiri dia, dah. sendiri gitu aja. Setuju banget. Itu dari Paus Fransiskus nih. Nah, Van, bicara soal harapan. Pas banget di tahun ini, tahun 2025 ini, kita bisa mengenal dan belajar banyak soal harapan dari gereja. Iya. Karena apa? Karena di tahun ini adalah tahun jubileum, tahun peziarahan harapan. Tahun peziarahan harapan. Kira-kira Apa tuh Ivan tuh kalau boleh tahu tuh? Memang ini suatu hal yang istimewa ya. Istimewa ya. Oke. Kayak Jogja. Iya. 2025 ya. Karena temanya ya istimewa tahun 2025 ya. Iya emang tahun 2025 itu kan Paus Fransiskus kan bilang kalau tahun ini bakal jadi tahun jubileum. Jubileum. Salah ya. Hilang gua. Udah malam kira maklum nih. Ya dah. Karena enak kita. Karena enak sama alumni ya kita. Jadi kita peziarahan harapan. Iya. Gitu loh, tahun jubileum itu peziarahan harapan, guys. Betul. Dan apa tuh di dalamnya ada apa aja tuh, Pan kalau boleh tahu tuh? Sebenarnya sih tema ini tuh dipilih sama Paus Fransiskus tuh untuk mengingatin kita itu bahwa kita semua adalah peziarah dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Oke. Wow.
Itu harapan adalah kekuatan yang membimbing langkah kita, bro. Oke, terus Di tengah dunia yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa harapan. Yes, pembawa Harapan. iya. Betul, Jadi bukan betul. kita doang yang berharap, tapi kita bisa membawa harapan orang yang dalam membawa perjalanan harapan. hidup Iya. kita ya. Kita bantu yang lain juga. Nah, Benar, betul benar. betul itu. Peduli. Betul, ya, dimensi salib tadi ya, Iya, betul. kepada sesama. Vertikal sama horizontal wow, jadi wow, gitu. wow. Benar. Mantap, mantap. Mantep. Wow. Nah, selanjutnya nih, Van. Apa tuh? Kira-kira nih, kalau tadi itu kan yang Pak Felix itu mau ngajak kita untuk agar kita mengingat tadi kan poin-poin semua itu. Nah, selanjutnya nih, dalam tahun ini nih, apa yang perlu kita lakukan? Tahun ini? Apa yang perlu kita lakukan? Tahun ini yang perlu kita lakukan tuh pertama itu kita tuh melakukan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah. Pengampunan Ya, sih. dan rekonsiliasi dengan Allah ya. Pengampunan. Wow. Pengampunan itu berarti ke manusia, sesama manusia atau Ya, siapapun yang pernah mungkin berbuat salah sama lu dan membuat lu sakit hati. Manusia bahkan alam pun juga bisa ya. Alam juga bisa, Alam betul. juga bisa kita sakiti loh. Benar. Dan kita tidak menjaga atau merawat ibu bumi di situ. Bisa jadi begitu. Jadi kayak pengampunan aja gitu loh. Pengampunan, Jadi ya ya. melepaskan beban Betul, kita loh. betul. Ya lu tahu gak sih kalau misalnya lu kesel sama orang atau apa, Oh. itu jadi beban tersendiri buat Yeah. kita dalam menjalani kehidupan ya sih. Dan kita harus mengampuninya. Mengampuni. berarti pengampunan dan rekonsiliasi Rekonsiliasi. kepada Allah. Allah. Terus apa lagi? Itu juga membarui hidup rohani. Wih, Membaru kayaknya rohani. perlu ya kayak gini ya. Perlu banget sih. Perlu ya. Ini Maksudnya sangat-sangat harus dijalankan Mungkin ya. ya Betul. kita nggak sadar ya. sadar nggak sadar. Kita tuh udah mulai meninggalkan hidup rohani mungkin. Mungkin udah Oke, mulai oke, meninggalkan oke, hidup oke. rohani. Itu lu kali. Iya. Ya kali kan nggak tahu, enggak dong. Pasti dong. Pasti ada pernah saat-saat seperti itu. Pasti Betul, jelas. betul. Dan Kekeringan saat rohani, tahun ya. ini tuh saatnya untuk pembaruan Pembaharuan ya. hidup rohani kita. Kita melihat lagi perjalanan Ah. hidup rohani kita ke belakang. Yes. Seperti apa? Dan saat ini saatnya kita untuk memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Betul. Oke. Lahir kembali. Benar-benar. Wah, Nah, terusnya apalagi nih? Itu yang selanjutnya itu adalah solidaritas dengan sesama. solidaritas dengan sesama. Solidaritas dengan Oke. sesama. Seperti ya tadi, hubungan dengan sesama. Itu. Hubungan dengan sesama sih. Spiritual salib. Benar-benar Iya. spiritualitas salib ya. Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah kesempatan mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi penuh, pengampunan. Nah, Tetapi yang paling menjadi informatif adalah kapan sih jubileum ini itu ada gitu. Tahun jubileum ini ya terjadi Kan tuh tahun ini gitu. tahun ini. Itu maksudnya gimana tuh? Ada apa aja tuh di situ tuh? Ya, Dirayakan kapan itu? jadi tahun cara kita untuk merayakannya itu gimana tuh? tahun jubileum ini ya selama setahun ini penuh ya. Iya. 1 tahun penuh 2025 ini ya. Ya, gitu ya? 2025 ini. Wow. Dan emang katanya ini adalah suatu tradisi gereja Tradisi gereja. yang udah pernah ada sebelumnya. Oke. Dan Paus Fransiskus ingin melanjutkan tradisi tersebut. Oke. Gitu. Tradisinya Nah, seperti dalam- apa tuh tradisinya Iya, tuh? dalam kehidupan kita nih di paroki gitu. misalnya. Oh. Ya, pertama itu udah umat beriman tuh kan dapat memperoleh indulgensi penuh dengan syarat, ada syaratnya. Itu Iya. tadi ya, mendapatkan indulgensi penuh dengan syarat pertama itu yang menerima komuni kudus. Menerima komuni kudus. Menerima komuni kudus. Ya. Nah, Bener gak sih? Betul ya, betul. Menerima komuni Nah. kudus. Ini kalau salah tolong diperhatikan. Iya. Kamu jangan diem aja Ya, kamu. nanti ditambahkan sejenak. Nanti tambahkan sejenak nih. Ada ya. text center dah. Itu selanjutnya nih adalah benerin dulu ya, bener ya, Iya. biar dengar kata-katanya yang baik nih. Menerima sakramen tobat. Menerima sakramen Menerima tobat. sakramen tobat. Tahu kan sakramen tobat apaan Iya, ya? Tahu tahu. dong. Nah, habis itu melakukan karya kasih. Karya kasih. Karya kasih. Karya kasih nggak asing lah karya kasih. Iya ya, membantu sesama, Membantu hal-hal sesama. seperti itu lah ya. Kunjungan sama orang sakit. Kunjungan Sama sakit, orang-orang betul. yang tua, Orang-orang tua di panti jompo, anak-anak di panti asuhan. Widih. Ya nggak sih, mereka juga butuh perhatian, bro. Betul. Bener, disabilitas tuh. Betul. Katanya ada yang disabilitas ya, kita perhatikan juga mereka. Ya. Selanjutnya apa tuh? Selanjutnya itu adalah berdoa sesuai dengan intensi Bapak Suci. Intensi Gitu. Bapak Suci. Yang setiap bulannya pasti ada ya, guys. Ada doanya setiap Ada, bulan ya. setiap dan bulan itu kita ada. doakan. Iya, kita doakan Tiap juga. bulan tuh beda permohonan ya. Beda-beda. Wow. Itu dari Bapak Suci itu. Dan itu indahnya Katolik gitu ya. Indahnya Katolik. Jadi kalau Bapak Suci mengatakan mengamanatkan mengutus doa itu ya,
Jadi semua Semua dunia harus ikut. Ikut berdoa Merayakan. bersama-sama dengan Bapa wow, suci. wow. Bener keren Kalau ya. lu bayangin begitu betapa banyaknya orang yang orang. berdoa sama. Dan satu lagi yang terakhir adalah bersiara ke basilika kepausan. Nah, itu apa aja basilikanya Itu dia kelewatan basilika itu. tuh banyak tuh Tapi, ya. tapi kan sebelum kita ke basilika gitu kan, Jubileum itu kan diawali dengan pembukaan pintu suci Oh iya, di Basilika Santo Iya, benar, Petrus benar. ya. Pada kapan tuh? Kalau boleh tahu tuh. Dia tuh melakukan pembukanya tuh pada 24 Desember nanti tahun 2024. Malam Natal. Iya. Berarti Tahun lalu nanti, ya. bukan nanti, berarti tahun lalu. Iya. tahun Ada lalu dibuka Berarti 24 sekarang Desember. Tahun jubileum nih kita. Iya. tahun udah mulai nih berarti Mulai. sekarang nih. Sampai kapan tuh berarti? Sampai nanti penutupannya itu di tahun 6 Januari 2026. Tahun 6 Januari tuh. Ya tahun 2000 Bisa tuh 2020. tahun. Oh iya. Tapi tanggalnya 6 Januari. Januari. Tahun 2026. Iya. Pas Epifani bukan sih? Epifania, iya benar. maksudnya. Epifania. Kayaknya ya. Epifani. Belum lihat belum lihat kalender ya. 2026. Tahun depan lagi. Tapi basilikanya apa aja tadi tuh ada 3 Basilika. tuh. Oh, Basilikanya itu yang pertama tentunya Santo Petrus. Santo Petrus itu yang utama ya. Tempat tuh, Utama Iya, tuh, iya, yang iya, lagi iya. tempat Paus. tinggalnya Paus. Habis itu Yohanes Lateran. Yohanes Lateran, Lateran. Basilika Yohanes Lateran. Tempat tinggalnya Paus. Habis itu Basilika Santo Paulus di luar tembok. Basilika Santo Paulus Paulus luar luar tembok. tembok. Satu Tahu. lagi apa tuh? Satu lagi itu Santo Paulus di luar tembok. Oh itu enggak. Satu lagi itu Santa oh Maria iya, Maggiore. Santa Maria. Iya. Lupa Basilika Santa Santa Berarti ada Maria. 4. 1. Basilika Petrus. Santo Santo Petrus. Petrus. 2. Yohanes Lateran. Yohanes Lateran. Lateran. 3. Tiga Santo Paulus di luar tembok. Luar tembok. 4. Santa Maria. Majore. Majore. Iya, biasa. Belum lengkap ya tadi. Betul. Harus lengkap Dan itu. Santa Maria Majore itu adalah ketika Paus kunjungan ke negara-negaranya, dia selalu berdoa di Di situ Basilika ya. itu. Iya, betul. Sebelum pergi dan sesudah datang kembali ke Roma. Oh berarti Biasanya kemarin seperti pas itu. mau ke Indonesia ke situ dulu dong? Yes. Jadi of kayak course, kesannya betul kayak sekali. pamit ya. Iya. Pamit. Minta restu Betul, nih. betul. Biar Bunda Maria mendampingi dia dalam perjalanan. Benar. Wow. Itu harus menjadi contoh kita ya untuk Iya, menjalani kehidupan kita juga kan. Nah, selanjutnya Oke. gimana lagi tuh, Tolok? Jadi buat teman-teman, kami bertiga atau kami mengajak teman-teman nih untuk kita mau berpartisipasi dalam tahun jubileum ini, ya kan? Benar-benar. Terutama kita harus membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi hidup kita tuh nggak cuma tentang diri kita sendiri doang ya. Iya. Kita punya orang-orang lain, kita punya sesama kita. Tapi kan apa namanya kalau kita bicara mengenai harapan yang tadi kan itu tidak hanya dirayakan di Roma gitu ya. di seluruh Tapi dunia. juga misalnya seluruh dunia. Dunia. Dan di paroki-paroki itu juga dirayakan dong. Bener gak sih di paroki-paroki Indonesia gitu-gitu? Iya, pasti Pasti dirayakan paroki-paroki di Indonesia gitu. Pasti Nah, sih. kira-kira bagaimana nih kita merayakannya nih? Bagaimana cara kita merayakan di paroki gitu? Paroki-paroki seluruh dunia nih. Nah, yang pertama tuh kita harus memperdalam iman melalui doa dan sakramen. Memperdalami iman Iya. melalui doa dan Melalui doa sakramen. dan sakramen. Terus yang kedua, oke. kita tuh harus melakukan karya kasih pada sesama. Iya. Karya kasih sesama. Betul, Lagi betul. ya Ditekankan sesama di situ sih. ditekankan. Iya betul. Yang ketiga, bertobat dan memperbarui hidup. Bertobat dan berbarui Mantap. Yang keempat itu berziarah ke tempat-tempat suci. Wah. Tadi. Tadi gitu ya. Tadi. Basilika Salah satu Basilika. Karena setiap negara pasti punya tempat-tempat Berbeda, suci ya. lainnya. Gua Maria tuh, Iya, gua Maria contoh Maria, misalnya. Gua Gua Maria. Maria. Gereja miliki religi-religi Religi. Santo Santa Ah, gitu. benar, Jadi benar. seperti itu. Bisa. Benar. Kayak di Lembang ya, di Lembang. Di ada kan? Lembang, Teresia Lisieux Ya, gitu. Teresia. Oke, yang terakhir itu berpartisipasi dalam kegiatan paroki. Wah, Sangat sederhana. itu juga Sederhana penting banget. sekali. Paling mudah tuh, paling mudah ya. Bener. Bener. Tapi sulit untuk sulit. Suslit. Salah. Udah malam. Tek-tek Ngantuk. Suslit. Wow. Minum dulu, Pak. Iya. Mungkin kurang Mau ngomong susah, sulit. Suslit. Boleh suslit. Bahasa baru tuh ya. Maksud gua tuh sulit untuk memulainya, Bro. Iya. Gitu. Paling sederhana. Padahal cuma tinggal datang ke gereja, kita ikut aja nih ya kan. Yes. Nimbrung aja. Bertemu saudara seiman masa malu-malu Yes. ya? Enggak boleh dong. Betul. Partisipasi ya. Iya, partisipasi aktif. Wih, partisipasio actuosa. Atlena. ya kan? Aku enak. Etlena. Oh, Iya. Etlena. Udah malam. Itu belum penuh, setelah itu belum penuh. Iya. Ayo. Oke, di ujung pertemuan kita pada malam ini Pertemuan kita. dan gak kerasa udah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Bener ya? Emang 1 jam? 3 jam 80 menit. Ada. 3 jam 80 menit. Bakar waktu.
Kita udah 3 jam 80 menit. Udah 3 jam 80 menit. Iya. Dan viewersnya udah berapa ribu tuh? Belum dong, belum. Enggak live Pak. Aneh-aneh. Kira saya. Nih, dari teman-teman diminta untuk menyampaikan satu ayat kitab suci. Oke, si Anggoro. Anggoro baru lagi nih menyebut masing-masing harapan selamat tahun jubileum. Aduh. Harapan ya selamat tahun jubileum ini. Benar-benar. Dari gestar gimana dari gestar? Dari geser nih harapan. Gestar dulu nih ya. Harapan selamat tahun jubileum ini nih. Harapannya apa nih harapannya? Harapannya di tahun jubileum ini kita semua menjalankan apa yang diharapkan oleh semua orang. Menjalankan. Salah satunya apa yang diharapkan oleh Bapak Paus. Ya. Apa tuh? Ya, seperti kita mungkin mengunjungi teman-teman kita yang kesulitan atau bagaimana dan menaruh perhatian pada mereka yang tertindas, miskin itu ya, terpinggirkan. Mereka juga saudara-saudara kita gitu. Action lah lebih ke tindakan ya. Betul. Jangan hanya kita cuma bilang kasihan tapi action. Betul. NATO, no action, talk only. Kursi kosong ya. Kursi kosong. Kursi kosong itu apaan? Beda. Ada pokoknya tuh pacarnya Pak Kandis. Kuliah dong dari kuliah. Aduh. Terus harapan selanjutnya tentunya karena ini tahun mengampuni. Tahun mengampuni juga ya. Kita cairkan sedikit lah hati kita. Jangan terlalu keras. Wow. Ih, sadis banget kata-katanya. Jadi jangan beku-beku terus gitu loh. Es itu lama-lama mencair juga. Masa hati kamu terus-terusan membeku? Betul. Ayo ampuni sesama kita. Walaupun sulit tapi pasti bisa. Ada jalannya. Itu mah cair lain sebagainya itu mah beda. Nanti itu jatah kita. Iya. Tolong lanjut. Gue sih yang pertama sih nangkapnya di tahun jubileum ini kita harus sabar ya. Sabar ya, bener. Sabar artinya sabar nggak juga? Sabar nggak juga. Sabar. Oh sabar. Udah malam. Sabar karena ya secara pasti hidup kita kan pasti punya masalah. Pasti punya rintangan. Tidak lurus-lurus aja ya. Enggak bakal lurus-lurus aja, pasti belok-belok juga. Nah, bagaimana saya terkhususnya bisa melewati rintangan itu dengan penuh kesabaran. Enggak dikit-dikit emosi, enggak dikit-dikit langsung ambil keputusan. Ada batu jangan ditendang. Iya, sabar dulu. Jangan ditendang. Tarik dulu. Ada batu jangan ditendang. Iya. Lempar batu sembunyi tangan. Enggak nyambung. Siap. Gitu katanya. Siap. Gitu. Coba lu. Paling gitu yang pertama sabar. Yang kedua sih gua sih lebih ke memperbaiki relasi dengan siapapun ya. Nah, itu baik dia itu sama maupun ke Tuhan. Bener. Karena tadi yang benar apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus mengenai ya udah kita balik lagi untuk memperbaiki hidup doa. Wow. Iya, hidup doa. Benar. Lagi pula dalam tadi yang dikatakan itu dia menyisipkan beberapa hal mengenai hubungan kita dengan sesama. Oke. Gitu paling gitu sih. Oke, mantap. Paling dari Aldo kalau sendiri gua sedikit aja sebenarnya apa yang kemudian disampaikan oleh Paus. Kesimpulan. Iya. Yaitu mari kita membuat suatu kegemburuhan. Fatekiaso teman-teman. Bergemuruhlah gitu lah. Bisa kita beradaptasi ya. Namanya beradaptasi sih. Partisipasi di gereja, kita buat kegemburuhan di gereja gitu ya. Bukan kerusuhan nih, tapi berpartisipasi secara aktif itu tadi dikatakan dalam pesan kita. Begitu kira-kira harapan. Paling begitu aja ya. Iya, orang sebanyak-banyak orang enak. Oke. Kami bertiga mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk share konten-konten kita, caranya gampang. Yes, betul banget. Tinggal follow aja IG kita @peterpaulmajor. Yes. Prater Paul Major itu tadi IG kita. IG. Itu TikTok kita itu Prater Bogor ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube. Seminar Tinggi Keuskupan Bogor. Yes. Dan tapi juga jangan lupa ada Spotify. Kita Spotify. Fans Barca kayaknya kita ya. Spotify. Oke. Beda. Spotify itu kita namanya Peter Paul Major. Dan oke. Jangan lupa untuk apa nih? Lu apa lagi lu? Ya, lu apa lagi pesannya dah? Oke, sip. Oke. Yuk. Oke. Jangan lupa saksikan dan ikutin konten kita selanjutnya di podcast Sabar Santai bersama Frater. Lu. Iya. Oh.
Iya dah. Apa? Gimana kita? Udah bersih dulu. Udah beres-beres. Ya,